Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri dulu ya. Kami dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Akuntansi. Di sini kami tuh ada tugas buat mewawancarain bagaimana sih pembukuan dari UMKM tersebut. Kebetulan kami dapat topik nih di UMKM itu, topiknya itu di perusahaan jasa. Lalu kami memilih perusahaan jasa yaitu salon. Eh, Boleh kenalin diri dulu deh dari teman-teman biar lebih enak gitu. Saya Sruni Maharani. Saya Linda Isiningrum. Saya Rizka Walia. Saya Risma Nabila. Oke, di sini kami sih ingin wawancara kayak santai aja gitu. Pertanyaan-pertanyaan nanti yang bisa dijawab oleh Ibu gitu kan. Sebelumnya saya mau nanya, udah berapa lama sih buka salon? Boleh dijawab langsung? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Seruni ya. Jadi Mbak Seruni, saya menjawab itu salon ini sudah berdiri dari sekitar 9 ya, berjalan 10 tahun. Salon kami berdiri ini gitu. Itu dari tahun 2000, berarti 2000 berapa ya? 2012 ya. Berarti udah cukup lama ya, Bu. Oh ya, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi tentang UMKM Salon ini? Selama pandemi COVID ini ada mengalami keturunan nggak sih? Kayak penurunan omset nggak sih selama pandemi COVID? Selama pandemi COVID ini ya kami mengalami penurunan ya untuk dari omset, pemasukan kami dari perharinya itu kan ya karena faktor dari pandemi ini ya mengalami sih kena dampaknya juga. Berarti termasuk kena dampak COVID ya, Bu ya? Oke, boleh Iya. ada yang mau bertanya, teman-teman? Oh iya Bu, saya izin bertanya ya. Kalau untuk salon Jack sendiri, untuk pembukuannya itu per bulan seperti apa ya? Maksudnya kayak menggunakan sistem kayak akuntansi pembukuan apa sesuai dengan standar akuntansi atau hanya menghitung pemasukan dan pengeluarannya saja? Baik. Ini untuk pembukaan ya di salon kami itu dia menggunakan dari metode daftar tamu, terus dijumlah dihitung per harinya itu, dan itu belum menggunakan metode akuntansi gitu. Ini masih pakai omset per hari gitu ya. Kalau untuk belanja gitu, dia biasanya itu menggunakan apa sih mengambil dari kebutuhan private aja sih, private sama membeli perlengkapan salon biasanya 2 minggu sekali gitu kita kalau untuk pengeluarannya. Oh iya, untuk pengeluaran lainnya kayak tempatnya itu udah punya sendiri atau sewa Bu? Tempat buat salonnya. Untuk tempat buat salonnya ini yang saat ini sih masih menyewa ya gitu di ruko gitu. Oh iya, Bu, mau tanya, kalau boleh tahu kenapa ya, Bu, alasan belum menggunakan metode standar akuntansi? Ya karena kita masih masih bertahap ya, maksudnya belum bisa pakai metode itu, jadi hitungnya dari omsetnya masih secara manual aja gitu, secara per hari aja gitu. Mungkin karena belum karyawan untuk bagian administrasi itu belum dikhususkan gitu loh. Oh, jadi karena belum ada itu juga ya, Bu ya? Belum masih bertahap juga, jadi masih belum bisa menggunakan metode tersebut ya? Oh iya, jadi kan dari tujuan wawancara ini kan kami juga biar bisa mengetahui bagaimana sih pembukuan UMKM ini, UMKM itu apakah sudah menggunakan atau belum. Jika belum, kami ingin menawarkan
untuk bagaimana cara menghitung pembukuan dari salon itu menggunakan metode standar akuntansi sih, Bu. Apakah Ibu berkenan menerima dari ajaran kami atau enggak ya? Oh, boleh. Kalau kayak gitu bisa, sangat berkenan. Mungkin bisa membantu. Kira kalau misalkan pengajaran itu Ibu mau dilakukan secara offline atau online ya, Bu, dengan Zoom kayak gini? Online aja deh. Karena lewat Zoom ya. Kalau bisa Ibu waktunya setelah menutup salon atau mau atau pagi atau siang gitu. Kalau pagi kita biasanya ada jam kuliah sih. Oh, itu ya saya sih bisanya mungkin setelah tutup salon ya. Karena kan biar bisa diperhitungkan sekalian. Oh iya Bu, mungkin untuk proses pengajarannya itu mungkin bisa dilakukan mulai besok kali ya, setelah tutup salon juga kan. Terus juga kita paling kalau misalkan malam juga udah nggak ada kegiatan itu, kegiatan kuliah maksudnya. Dan nanti kami akan mengajarkan kepada Ibu pembukuan itu melalui Zoom seperti ini. Nanti kami akan menunjukkan seperti apa format-format yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan, dan nanti kami akan memberikan juga format tersebut kepada Ibu untuk mengisinya sendiri setelah kami mengajarkannya. Seperti itu sih, Bu. Oh iya, boleh. Kalau gitu. Baik, mungkin kalau untuk wawancara hari ini cukup sekian ya Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Dan mungkin besok kita akan memulainya kembali dalam proses pengajarannya. Iya, oke, baik. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam pada Ibu Jack Salon. Maaf nih Bu, ganggu waktunya. Jadi kita sesuai kesepakatan kita yang kemarin ya pada saat wawancara bahwa kita akan melakukan pengajaran tentang metode perhitungan akuntansi yang nanti akan diterapkan oleh Bu Jack Salon untuk membuat pembukuan selama per bulannya. Jadi di sini kita kemarin kan sudah menerima data dari Ibu Jack Salon melalui daftar buku tamu. Oke, sekarang teman saya yang akan menjelaskan bagaimana sih pembukuan menggunakan metode akuntansi dari data Ibu Lia kasih. Oke, dipersilakan. Udah kelihatan belum? Udah. Nah, berdasarkan data yang kita kelompok kami terima dari Jack Salon ini, kami coba buat jurnal umum yang mungkin nantinya akan bisa Ibu Lia terapkan di salon Ibu yang Ibu jalankan. Nah, kan di sini ada penerimaan pendapatan ya. Nah, penerimaan pendapatan ini jurnalnya itu kas kan bertambah. Kalau kas bertambah itu kasnya berada di debit, sedangkan pendapatan biasanya itu ada di kredit. Jadi contoh jurnal yang bisa Ibu lakukan ini seperti ini Bu contohnya. Ini ada contoh dari transaksi tanggal 1 seperti yang sudah kelompok kami dapatkan datanya. Ini contohnya. Ini pendapatan di hari di tanggal 1, ini pendapatan di tanggal 2, kemudian ini pendapatan di tanggal 3, pendapatan di tanggal 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 itu jurnalnya sama ya Ibu untuk pendapatan jasa itu. Lalu kemudian ada perlengkapan. Nah, salon Ibu ini kan membeli perlengkapan itu 2 minggu sekali ya. Nah, contoh dari jurnal perlengkapannya itu seperti ini Bu. Perlengkapan itu bertambah, dia berada di debit,
Ini contohnya. Lalu kan pembeli perlengkapan itu mengurangi kas ya, sehingga jadinya kas itu ada di kredit. Seperti ini Bu contohnya di tanggal 15. Kemudian di salon ibu kan juga terdapat pengambilan uang untuk kebutuhan pribadi ya, di mana itu masuknya ke prive. Nah, untuk penjurnalan prive atau pengambilan uang pribadi itu, privenya itu ada di debit ya Bu. Lalu karena itu mengurangi kas perusahaan, maka kasnya itu berada di kredit. Contoh jurnalnya seperti ini, prive di debit, kemudian kas di kredit, sebanyak 2 juta. Kemudian transaksi lainnya seperti beban lain-lain di mana di sini Ibu membayar listrik, air, dan internet ya. Ini contoh jurnal yang kami buat. Bebannya itu bertambah di debit sebanyak 1.500.000. Kemudian karena mengurangi kas, maka kasnya itu berada di kredit sebanyak 1.500.000. Kemudian ada jurnal terakhir itu beban gaji di mana ibu membayarkan gaji untuk karyawan ibu. Contohnya seperti ini, mengeluarkan gaji itu masuknya ke beban gaji, di mana kalau beban gaji pertama itu di debit dan mengurangi kas, kasnya itu jadi berada di kredit. Contoh penjurnalannya ini seperti ini ya Bu. Apa bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Oh gitu, untuk jurnalnya seperti ini ya. Oke. Ini dengan namanya metode akuntansi ya? Iya, Ibu. Ini penjurnalan, jurnal umum. Penjurnalan dengan metode akuntansi ya ini berarti ya? Ya, Jadi ya, seperti ini bukannya ya? ya, jadi seperti ini contohnya. Ini berdasarkan transaksi yang terjadi di salon yang Ibu dirikan, seperti ini contoh transaksinya. Ya, berarti ya itu ya. Ya, Yang saya dapat diperharikan ya itu ya. ya betul. Pendapatan jasa itu pendapatan yang setiap harinya Ibu terima dari total satu hari itu dapat berapa. Kemudian pencatatannya seperti ini. Karena akan nambah kas, jadi kasnya ada di debit. Iya, iya. Oke, ya paham saya. Paham? Untuk pengeluaran itu kan 2 minggu sekali ya pembeliannya itu ya pengeluaran. Nah itu adanya berarti minggu yang kedua ya, berarti ya. Iya. Kalau perlengkapan itu karena perlengkapan Ibu membeli perlengkapan maka perlengkapannya bertambah, itu jadi perlengkapannya ada di debit. Sedangkan kasnya itu di kredit karena mengurangi uang perusahaan Ibu untuk membeli perlengkapan tersebut. Oke, baik. Iya, jelas. Bisa kita lanjut ke buku besar? Kenapa? Bisa kita lanjut ke buku besar? Bisa. Ini kan jurnal umum. Ya. Nah, di buku besar ini contohnya seperti ini. Dari data yang kami dapatkan kan ada saldo awal ya, sebanyak 1 juta di debit. Jadi kita masukkan dulu saldo awalnya. Nah, lalu ini di bawah saldo awal ini kita masukkannya dari jurnal umum Ibu. Jadi seperti ini. Ini tanggal 1 kasnya berada di debit. Kita pindahkan di buku besar, kasnya di debit. Lalu di total debit ini itu yang 1 juta tadi ditambah 650 tadi Ibu. Lalu di bawahnya tanggal 2 ini kas banyak 780.000 bertambah di debit. Ini kita posting juga seperti ini. Kemudian ini sama untuk ke bawahnya Ibu untuk penerimaan kasnya. Postingnya seperti ini. Kemudian ini ada kredit di tanggal 15.
Yang mana itu untuk membeli perlengkapan ya. Karena di kredit kasnya ini di kredit, jadi tidak ditambah seperti transaksi yang di atas, Ibu. Jadi dikurangin seperti ini contohnya. Ini total yang ada di debit ini dikurangi 900.000 ini untuk beli perlengkapan. Seperti itu. Lalu bawahnya kan ada tanggal 16 itu biasa ya. 480. Berarti dari sini itu tidak dikurang lagi, tapi ditambah. Karena saldo awalnya di debit, maka jika ada transaksi di debit juga, itu akan bertambah. Tapi kalau misalkan nanti ada satu transaksi yang di kredit, akan dikurangi, Bu. Seperti itu contohnya. Ya. Baik. Oke, mungkin jika di sini kurang bisa dimengerti, bisa nanti di-chat ke kami saja, Ibu, untuk pembelajaran yang lebih lanjut mungkin ya, Bu. Atau mungkin ada masih bingung-bingung, bisa di-chat kami aja kalau ini kurang jelas. Iya. Udah jelas. Sudah jelas ya. Ini untuk akun kas. Nah, untuk akun yang lainnya itu sama seperti akun kas postingnya. Ini tentang posting tidak ada bintang usaha ya di kegiatan ini. Kemudian perlengkapan kan membelinya tanggal 15 dan tanggal 29. Jadi kami masukkan ini tanggal 15 banyak 900.000. Di sini 900.000 di debit, 900.000 di debit. Kemudian tanggal 29 itu 750 di debit, maka bertambah juga seperti ini. Nah, untuk akun-akun yang diposting itu bisa dilihat dari sini ya, Bu. Akun kas, akun pendapatan jasa, beban lain-lain, terus perlengkapan, prive, sama beban gaji itu harus diposting. Seperti itu, Ibu. Lalu kan kami mendapatkan saldo awal juga ya, beberapa saldo awal dari beberapa akun itu harus diposting juga, Ibu, seperti ini contohnya. Apa bisa dimengerti, Ibu? Bisa. Mohon maaf, saya minta diulangnya itu yang tadi boleh ke bawah lagi. Ke bawah, di mana, Bu? Maaf, tadi kan sinyalnya kan itu ya putus-putus ya. Oh iya. Yang pas di sini nih yang di perlengkapan ya. Oh, ini perlengkapan. Perlengkapan ini postingnya sama seperti di kas juga ya, Ibu. Jadi cara mempostingnya itu dilihat di jurnal umumnya. Di jurnal umum ini akun perlengkapan itu ada di tanggal berapa saja. Di sini kan akun perlengkapan itu ada di tanggal 15, lalu diposting. Ini ada perlengkapan di debit sebanyak 900.000 diposting. Perlengkapan tanggal 15 sebanyak 900.000. Kemudian ada lagi perlengkapan di tanggal 29. Ini juga diposting lagi tanggal 29, 750.000. Nah, ini 900.000 yang tadi itu ditambah dengan 750.000. Ini totalnya Ibu 1.650.000. Seperti itu. Oh ya, baik, jelas. Ya, bisa dimengerti, Ibu? Bisa. Oke, kami lanjutkan ke neraca saldo ya, Ibu. Nah, untuk neraca saldo ini merupakan hasil dari total di buku besar. Jadi ini kas sebanyak 16.085.000 itu dapat dari mana? Dapatnya dari sini. Dari sini, dari total akhir di akun buku besarnya. Seperti itu, Ibu. Neraca saldo. Ya.
Ini piutangnya kosong karena tidak ada piutang. Terus perlengkapannya 1.650.000. Ini 1.650.000. Lalu ada sewa dibayar di muka sebanyak 18 juta. Ini saldo awalnya. Ini tinggal diposting aja Ibu dari yang ada di buku besar ke neraca saldo seperti itu. Bisa dimengerti Ibu? Oh iya, bisa-bisa. Nah, kami juga untuk memudahkan Ibu dalam menghitung, ini kami berikan rumus di bawah di bagian totalnya itu. Jadi Ibu hanya perlu memasukkan saldo debit atau kredit dari akunnya saja. Nanti ini akan otomatis terisi Ibu seperti ini. Dan ini untuk neraca saldo ini tuh harus kanan kiri itu harus balance ya Bu, antara ini yang debit dengan yang kredit. Kalau Oh, iya. ada yang tidak, ya baik. Kalau ada yang tidak balance berarti ada pencatatan yang salah. Seperti itu Ibu. Ya, oke, baik. Jadi harus balance ya. Iya harus balance. Oke. Gitu aja Ibu yang bisa kami jelaskan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa di chat saja ke kelompok kami. Iya, Karena baik. Kalau ada yang bisa ditanyakan. Terima kasih Ibu. Sudah. Baik, makasih Risma atas penjelasan yang diberikan oleh Jack Salon. Lalu saya izin menambahkan, tadi saldo awal buku besar itu, kalau Ibu bingung itu saldo awalnya itu didapat dari bulan sebelumnya. Misalkan kita ngitung pembukaan bulan November. Lalu saldo awal itu didapat dari hasil akhir bulan Oktober. Jadi seperti itu Ibu untuk mendapatkan saldo awal buku besar. Lalu jika Ibu ingin bertanya dan masih bingung tentang jurnal umum sampai neraca saldo ini, boleh chat saya via WA, karena saya yang menghubungi Ibu ya. Oke, untuk pertemuan pertama ini kita menjelaskan sampai sini dulu. Lalu selanjutnya Ibu ada waktu kapan nih? Untuk menjelaskan beberapa langkah untuk penghitungan metode akuntansi. Besok bisa setelah tutup salon lagi ya. Kayak gini ya? Ya. Oh, oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Cukup sekian dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Maaf nih ganggu lagi. Sekarang kita lanjut ya Bu kepada pengajaran kedua. Maaf nih Ibunya mengganggu waktunya. Oke, nanti yang pada hari ini kita akan mempelajari tentang pembukuan lanjut ke jurnal penyesuaian sama neraca lajur, namanya kalau di dalam metode akuntansi, yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya Linda Istiningrum. Oke Linda, boleh langsung share screen aja. Baik, saya coba akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian yang biasa dilakukan di perusahaan jasa, khususnya di salon. Nah, kan dari data yang kami dapatkan, itu sebelumnya memang belum ada penyesuaian ya, Bu ya. Nah, di sini kami mengasumsikan dari data yang kami terima, biasa belum ada ya penyesuaian. Ya, belum ada. Nah, kami mencoba untuk mengasumsikan transaksi apa saja yang terjadi di penyesuaian. Nah, biasanya kan untuk 1 bulan itu dalam melayani pelanggan pasti ada perlengkapan yang digunakan. Nah, kami menarasikan kalau perlengkapan itu yang dipakai sebesar 1.200.000. Perlengkapan itu kan pasti kalau dipakai berkurang. Nah, sebelumnya itu kalau perlengkapan itu saldo awalnya itu berada di sisi debit. Lalu kalau untuk penyesuaian, untuk pengurangan, itu ditaruhnya di sisi kredit.
lalu disandingkan dengan akun beban perlengkapan, dan perlengkapannya dikredit. Sampai sini paham, Bu, untuk perlengkapan ini? Iya, paham. Bisa lanjut. Oke, untuk penyesuaian selanjutnya itu ada beban. Kan sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa, eh, untuk sewa maksudnya, kan kami mendapatkan informasi bahwa kalau sewanya itu dibayar di awal penyewaan sebesar 18 juta. Lalu untuk per bulannya itu, sewa itu harus diakui sebagai beban dengan cara 18 juta itu dibagi 12. Kan dapatnya itu 12 juta 100. Nah, 12 juta 100 ini harus diakui per bulannya sebagai beban, yaitu akunnya beban sewa pada di debit dan kreditnya itu sewa dibayar di muka. Jadi sewa dibayar di mukanya itu berkurang sebesar 12 juta 100. Kayaknya ini 1.210.000. Sampai sini paham gak untuk sewa ini? Oh iya, iya. Ya. Kanan, Paham. Nah, selanjutnya itu ada penyusutan, penyusutan peralatan. Seperti kan kalau di salon itu ada hair dryer, ada apa yang mesin untuk mengeringkan rambut yang seperti bola itu kan peralatan yang namanya. Pasti setiap penggunaan ada penyusutan. Itu pasti ada dan itu harus dihitung kalau sesuai dengan metode akuntansi. Lalu kami mengasumsikan bahwa untuk per bulannya penyusutan peralatan seperti yang di salon itu sebesar 450 dan jurnalnya itu menggunakan akun beban penyusutan peralatan di debit dan kreditnya itu akumulasi. Jadi setiap tahun atau setiap bulannya itu beban yang disusutkan harus diakumulasikan di akun akumulasi penyusutan peralatan. Sampai sini paham? Iya, paham. Oke, untuk lanjut untuk totalnya itu sama seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya menggunakan untuk memudahkan Ibu dalam menjumlahkan itu menggunakan rumus sum. Jadi kalau udah pakai Excel itu udah nggak perlu kalkulator lagi karena tinggal menjelaskan aja, tinggal menggunakan rumus aja yaitu sum dan ini tinggal disorot aja sama seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya. Oke, baik untuk jurnal penyesuaian ini ada pertanyaan nggak, Bu? Sebelum saya lanjut ke neraca lajur. Tidak ada sih. Lanjut aja. Lanjut. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian ini, itu digunakan untuk mengetahui laba atau rugi pada proses akhirnya. Lalu di sini kan ada 5 kolom ya. Yang pertama itu ada neraca saldo, yang kedua ada penyesuaian, lalu ada NSD, laba rugi, dan neraca. Oke, baik. Saya akan menjelaskan dari kolom yang sebelah kiri dulu. Nah, di sini kan ada kolom saldo. Nah, kolom saldo ini diambil dari neraca saldo yang tadi setelah buku besar. Tinggal dipindahkan aja saldonya ke dalam jurnal penyesuaian ini, ke, ke, ke dalam neraca lajur ini. Ini pasti sama sih saldonya. Jadi tinggal dipindahkan aja. Dan ini biasanya kalau misalkan memudahkannya itu pakai sama dengan lalu pindah ke kolom buku besar dan tinggal disorot aja neraca saldo yang ada di sini. Yang ada di sini. Tinggal disorot ininya aja. Semuanya gitu. Sampai total. Nah, lanjut. Pokoknya untuk saldo ini pasti sama sih. Saldonya sama neraca saldo yang setelah buku besar. Oke, saya lanjut ya. Untuk penyesuaiannya, di kolom penyesuaian ini sama aja kayak yang sebelumnya, yang neraca saldo ini. Tinggal dipindahin aja saldonya dari jurnal penyesuaian yang sebelumnya saya jelaskan. Tapi diperhatikan untuk penempatan nominalnya, yaitu disesuaikan dengan akun-akun yang ada di sini. Kayak misalkan beban perlengkapan di debit, berarti masuknya di beban perlengkapan, lalu di debit. Sama sih, semuanya juga seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan, Ibu? Atau cukup jelas? Enggak, nah, jelas. Cukup ya? Oke, saya lanjutkan ke kolom setelahnya, yaitu ada NSD. NSD ini neraca setelah disesuaikan. Jadi, penyesuaian ini terjadi untuk mengurangi saldo. Dan setelah penyesuaian, saldonya itu pasti akan berkurang. Lalu, untuk mengetahui saldo-saldo yang ada di sini, itu Ibu harus mengkurangkan nominal atau saldo yang di neraca saldo dengan penyesuaian. Lalu didapatkan saldo
sebanyak 48 balance-nya. Untuk 3 kolom ini, untuk totalnya itu harus sama sisi debit dan sisi kreditnya. Kalau di dalam akuntansi namanya itu balance. Nah, sama sih untuk rumusnya. Untuk penjumlahan itu pakai rumus sama dengan sum. Untuk menjumlahkan total dari kolom ini. Oke, saya akan lanjut ya ke kolom setelahnya, yaitu laba rugi. Di sini sedikit berbeda dengan kolom-kolom sebelumnya. Di sini, Ibu tidak bisa menambahkan semua saldo yang ada di NSD, tapi hanya saldo-saldo tertentu, yaitu untuk laba rugi sendiri, Ibu hanya perlu memindahkan saldo untuk akun pendapatan dan beban. Karena untuk mendapatkan laba atau rugi, itu kita menghitung dari pendapatan dikurangi dengan pengeluaran yaitu biaya. Dengan cara memindahkan saldo di sini itu dipindahkan saja dari NSD. Karena ini kan udah saldo yang realnya ya, sudah dikurangi dengan penyesuaian. Jadi tinggal dipindahin aja, cuma dimulai dari akun pendapatan. Lalu sama aja untuk posisinya di debit atau di kredit. Lalu kan untuk di totalnya itu sisi debit dan kreditnya tidak sama. Nah, untuk selisih ini itu disebut laba atau rugi, yaitu ini. Apabila di sisi kredit itu lebih besar, karena kan berisikan dengan pendapatan. Pendapatan itu kan menambahkan kas ya, menambahkan modal. Nah, itu kalau lebih besar berarti itu disebut dengan laba. Kebalikannya, apabila di sisi debitnya itu lebih besar, maka eh, salon yang ibu jalankan itu akan mengalami rugi karena beban atau biaya yang ada itu lebih besar daripada pendapatan di bulan tersebut. Sampai sini paham? Paham. Paham ya? Oke, saya lanjut ya ke kolom setelahnya yaitu neraca. Nah, untuk neraca ini memang sedikit berbeda dengan laba rugi. Kalau laba rugi kan dimulai dari akun pendapatan dan biaya. Kalau di neraca ini dipindahkannya dari akun aset, utang, dan modal. Jadi untuk saldonya itu sama seperti yang di NSD. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Lalu untuk yang di baris ini, nominalnya 4 juta ini, itu harus sama dengan kolom atau baris yang ada di kolom laba rugi. Karena itu tuh menunjukkan laba. Kalau di kolom neraca ini, kebalikannya dengan laba rugi. Untuk menunjukkan laba tersebut, saldo ini berada di sisi kredit. Kalau tadi kan sisi debit ya. Ini kalau di neraca itu sisi kredit. Karena logikanya itu kan modal itu lebih besar daripada aset yang telah mengalami penyesuaian gitu. Sampai sini paham nggak Ibu untuk neraca dan laba ruginya? Paham. Paham ya? Paling nanti kalau misalnya ada kurang-kurang ya paling saya chat ya. Oh iya. Baik, kalau misalkan Ibu dalam mengerjakan ini untuk next-nya, untuk mencoba-coba, apabila ada kendala bisa ditanyakan aja langsung ke Seruni, biar kami bisa bantu untuk ke depannya. Oke, sampai sini paham ya? Sampai sini udah paham ibunya? Udah. Nanti mungkin kalau saya ada lupa-lupa atau ini dalam pengisian paling saya chat aja ya. Iya. Oke, kayaknya untuk pengajaran metode akuntansi kali ini sudah boleh dicukupkan ya. Nanti kita ada satu kali pertemuan lagi, kira-kira bisanya kapan ya? Lusa bisa tidak? Kalau besok kita ada keperluan dari setelah selesai tutup salon ya. Oke, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Nanti akan kita lanjut lagi pengajaran metode akuntansi selanjutnya. Kalau misalkan masih belum dipahami tentang pengajaran kita, boleh tanya langsung untuk kita bantu cara pembukuannya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita kembali lagi untuk pengajaran metode
perhitungan metode akuntansi untuk UMKM. Apakah sudah siap, Ibu? Kita mengganggu waktunya lagi nih. Sudah siap. Oke, sekarang selanjutnya kita akan mengajarkan tentang perhitungan laba rugi. Kalau kemarin kan kita masuk ke neraca lajur sudah mengetahui laba ruginya. Lalu di sini tuh kayak ada laporan keuangan tersendiri tentang khusus untuk laba ruginya. Oke, saya akan share screen ya laba rugi sendiri. Udah terlihat atau belum ya? Sebentar, maaf ada sedikit bermasalah. Apakah sudah terlihat? Udah, oke. Di sini ada laporan laba rugi ya. Jadi, untuk laporan laba rugi tersendiri, kami menggunakan rumus lookup dan Ibu hanya untuk memasukkan nomor akun, kemudian nama akun, serta saldo yang akan terisi secara otomatis. Jadi, di sini Ibu tinggal masukin nih nomor akun dari neraca lajur. Terus, nanti pakai rumus lookup di nama akun tersebut dengan rumusnya sama dengan lookup, buka kurung, di sini ada penjelasan rumusnya, A6, kutip, kita misalkan pendapatan jasa, kita klik pendapatan jasa, seperti ini, lalu selanjutnya kita klik A7L21, terus pakai rumus false, lalu tutup kurung. Lalu maka akan otomatis nama nominal akun tersebut terisi di laporan laba rugi. Apakah sampai sini sudah paham, Ibu? Oke, sudah paham ya untuk rumus lookup ini? Oke, selanjutnya di sini ada lagi, nah untuk laporan laba rugi ini biasanya itu dari pendapatan dikurang beban-beban. Pendapatan Ibu nih selama sebulan berapa yang sudah dimasukin ke neraca lajur. Nanti tinggal beban-beban selama sebulan itu ada apa aja, dilihat dari neraca lajur. Lalu kita bisa mengetahui total beban, lalu pendapatan dikurang total beban, lalu mendapatkan laba bersih. Dan laba bersih yang terdapat di laporan laba rugi ini harus sama nominalnya dengan laba yang ada di neraca lajur. Yang ini ya, yang saya tandain ini, kuning, harus sama dengan ini. Oke, selanjutnya di sini ada laporan perubahan modal. Tapi sebelum lanjut ke laporan perubahan modal, apakah Ibu sudah memahami tentang laporan laba rugi? Sudah sedikit ya. Paling nanti kalau ada kesulitan yang seperti saya bilang lagi kemarin itu pas Zoom, nanti saya cek ya. Ya, kalau Ibu ada kesulitan maupun di rumus atau di akun-akunnya. Oke, selanjutnya laporan perubahan modal akan dijelaskan oleh teman saya, Maya. Apakah mau share screen atau saya aja yang share screen tentang laporan perubahan modal? Boleh, lu aja yang share screen, nggak apa. Siapa yang share screen, Mai? Dari lo aja. Oke, langsung aja dilanjutin tentang laporan perubahan modal. Jadi untuk laporan perubahan modal ini, yang pertama kita memasukkan modal awal, yaitu modal pada tanggal 1 November sebelum terjadinya transaksi.
Di sini kita masukkan 24 juta sesuai dengan boleh diklik. Kita masukkan dari VLOOKUP neraca lajur. Habis itu kita juga memasukkan laba sebesar 4.985.000 itu dari hasil laporan laba rugi yang sudah dibuat tadi. Dan kita juga memasukkan Raffi sebesar 2 juta itu dari laporan neraca lajur menggunakan rumus VLOOKUP juga. Dan penambahan modal ini adalah hasil dari laba dikurangi oleh price. 4.985.000 dikurangi 2 juta. Hasilnya 2.985. Dan yang terakhir ini modal tanggal 30 November 2022 ini didapatkan dari 24 juta dari modal awal sebesar 24 juta ditambah dari penambahan modal 2.985. Dan ini sudah ada rumusnya, yaitu sum dari F5 ke F8. Apakah sudah dimengerti? Iya, sudah. Boleh lanjut. Oke. Selanjutnya, Sir. Neraca. Oke, maaf. Ini dokumentasi dulu. Oh. Oke, selanjutnya neraca bisa dijelaskan oleh Maya langsung, Maya. Dia langsung aja gitu. Kalau Ibu udah ngerti di laporan perubahan modal. Ya, boleh. Jadi untuk neraca ini merupakan aset, liabilitas, dan juga modal. Aset ini terdiri dari dua jenis, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Di mana pada aktiva lancar ini terdapat akun kas, akun piutang usaha, akun perlengkapan, dan akun sewa dibayar di muka. Nah, hasil nominalnya ini itu dilihat dari neraca lajur. Total dari aktiva lancarnya ini menggunakan rumus sum dari kas sampai sewa dibayar di muka, sehingga totalnya itu 22.435.000. Dan pada aktiva tetap ini terdapat dua akun. Yang pertama itu akun peralatan, dan yang kedua ini adalah akun akumulasi penyusutan peralatan. Dimasukkan nominalnya menggunakan VLOOKUP dari neraca lajur, dan total aktivanya juga menggunakan rumus sum seperti pada total aktiva lancar juga. Dan jumlah asetnya ini hasil tambah dari total aktiva lancar ditambah total aktiva tetap, sehingga menghasilkan jumlah 26.985.000. Selanjutnya, di sebelah kanan ini ada liabilitas. Liabilitasnya itu terdiri dari kewajiban lancar dan juga modal atau ekuitas. Kewajiban lancar ini terdiri dari satu akun, yaitu akun utang usaha. Dan pada modal ini jumlahnya dapat dilihat dari laporan perubahan ekuitas. Jumlah liabilitas dan ekuitas ini adalah hasil dari total kewajiban lancar ditambah dari modal. F8 plus F13. Nah, sehingga jumlah aset dan jumlah liabilitas dan ekuitas ini harus seimbang dan menandakan bahwa transaksi ini sudah balance. Apakah penjelasannya sudah cukup jelas? Sudah. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Seruni.
Oke, sudah selesai penjelasan tentang pembukuan tentang metode akuntansi ini. Saya boleh stop share ya. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya selama 4 hari ya. Yang pertama kita wawancara yang sudah mengganggu waktunya. Setiap tutup salon kita melakukan pengajaran. Terima kasih. Jika Ibu masih kurang jelas nih, bisa langsung menghubungi saya lewat WA. Nanti akan saya bantu untuk pembukuannya. Lalu sebelumnya kita mau nanya, sampai di sini Ibu lebih paham sampai di mana ya? Pada saat pembelajaran metode akuntansi di sebelah mana? Ibu paham banget gitu. Boleh dijawab. Maaf Ibu masih di mute. Itu baru sampai neraca NS ya. Di sini neraca apa sih itu yang tadi ya? Yang bagian neraca itu. Neraca saldo ya. Oke, baik. Berarti belum paham banget ya tentang laporan laba rugi. Padahal itu sangat penting untuk mengetahui laba kita selama per bulan. Nah, oke, baik. Nggak apa-apa. Nanti kita akan jelasin lagi ya lewat WA. Dan mungkin kalau bisa ada waktunya Ibu, kita berkunjung ke salon Ibu siang hari gitu untuk melakukan pengajaran lagi gitu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Sebelum itu saya mau melakukan dokumentasi dulu ya. Ya, semuanya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Karena sudah cukup malam juga ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sudah membantu tugas kami mengenai pengajaran pembukaan metode akuntansi untuk UMKM. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya.